Kedengeran. Kedengeran Bu Nida. Ini nggak bisa live YouTube nih, jadi harus direkam. Kedengeran Bu Nida. Oh iya, alhamdulillah. Yang lain pada kemana ya? Pak Imam, saya Ya, tuh Bu. kan baru ini nih, baru install nih. Baru Ya, terus? install, ini juga masih muter. Yang Nah. di SEB ya, yang pertama ya. Saya juga belum, Bu. PPG ya, install Windows. Nah, terus? Nah, itu baru saya Pak. Tadi pakai Chrome, nggak bisa-bisa. Jadi pakai apa tadi tuh? Browser. Secret browser gitu tuh. Secure bos. Baru bisa. Aneh, nggak tahu Jadi pakai Chrome kok nggak bisa ya? tanggalnya masih sama nggak? Tanggalnya 25 Agustus. Sekarang tanggal berapa? Assalamualaikum. Iya, harus disamain tanggalnya, Bu, baru bisa dipakai ntar. Oh, jadi gimana? Tanggal diganti dulu atuh, biar sama sama tanggal. Oh, Iya, jadi kalau Chrome itu bukan ngaruh tanggal sama, downloadnya iya, gitu. bukan tanggal di komputer Ibu tanggal berapa? Oh, tanggal di komputer. Iya, yang Tanggal di bawah 31 benar kalau di komputer mah. Oh, bener tanggal 31. Itu tanggal 25 Di tanggal bawah apa? jam. Tanggal 31 benar. Yang di bawah? Tanggal ini yang di itu tuh, yang di save PPG-nya tuh. Sebelahnya kan ada file. File size sama date. Iya. Kenapa itu ya? Tanggalnya tapi udah bener tanggal di komputer ya? Kenapa itu ya? Bisa screen komputernya nggak, Bu? 4134. Boleh. Tapi kalau apa? Sambil nunggu. Gimana, Bu? Gimana? Lagi ini sih, lagi ngunduh sih. Saya Japri, Pak. Hah? Japri? Lah, kok nggak bisa? Ntar. Aduh. Ini apa nih? Taruh deh, ulangin lagi deh dari awal. Saya soalnya Zoom-nya kan di HP. Oh ya udah, ini aja cukup. Gagal tuh Pak, habis download tuh gagal. Kenapa ya? Kan Windows ya, pertama Windows kan. Terus save kan, yang nomor 1 kan, download kan. Nah, lagi loading tuh. Duh, takut nggak bisa dipakai laptopnya. Kamar aja. Dia lagi ngajar. Udah deh, nanti gampang dilanjut Pak. Oh iya Bu, tanya aja nanti di ya. Kalau misalnya ada kendala itunya di videoin aja Bu, direkam di videoin ke saya. Mudah-mudahan saya tahu gitu. Oke. Iya, siap. Oke. Ya, alhamdulillah nih udah lumayan banyak. Mau dimulai sekarang apa nunggu dulu? Bu Neneng silakan, Komandan. Pak Imam. Ya Bu. Kan saya nanti pas ujian ke Jakarta tuh pakai laptop anak ya kan. Soalnya laptop saya kan mesti charger, terus takutnya kecolek dikit aja mati betul. Ya, jadi mau pakai laptop anak ya kan. Kalau nanti kita misalnya hari Jumat gitu nggak masalah kan ya Pak Imam ya? Saya juga belum misal sih Bu, salah hari Jumat saya Bu. Soalnya biasanya kalau yang kayak gitu tuh mendekati, kalau saya tapi jangan dicontoh sih Bu. Karena itu berpengaruh ke
sistem kadang-kadang saya tertaran sih. Jadi biasanya mau dekat-dekat ujian sehari atau besok mau ujian, saya baru install. Nggak bisa dicontoh sih, Bu. Oh gitu. Tapi saran saya sih 2 hari kali ya sebelum Tapi kita tuh ada pelaksanaannya. uji coba ya Pak Imam. Ya, 2 hari lah. Jangan 1 hari, 2 hari. Berarti kalau uji coba kita masuk ke aplikasi yang itu? Enggak sih, Ceritanya. pasti itu kan ada dampaknya ya biasanya ya. Kalau saya sih ntar-ntaran gitu. Assalamualaikum. Kalau Waalaikumsalam. Oh Jadi- gitu, maksud saya gini Pak Imam, saya kan mesti Iya. ke Jakarta dulu, sementara kan masih Iya. ngajar gitu Jumat sih kan. masih ini Bu, aman Bu, Jumat aja aman. Jumat masih aman ya. Iya. Soalnya kan saya hari Minggu sih. Iya. Tapi kita jadwal belum ada ya, belum keluar Belum ya? ada jadwalnya Bu. Masya Allah, Enggak, kayaknya maksudnya ini mau dadakan nih. Kita Kamis jadi nggak sih tuh yang katanya dibagi masing-masing ke Kalau pengawas tuh. kalau hari Kamis benar-benar dibagi pengawasnya, berarti jadi. Iya Sih. gitu ya. Pengalaman Berarti saya kalau sih nggak gitu. dibagi nggak jadi itu Pak Nggak Imam ya? jadi kemungkinan karena itu terlalu Iya. mepet. Kayaknya ini masih ngambang-ngambang Pak Imam. Kan harus uji coba dulu Bu, katanya ada uji coba sekali. Iya, kan. nah. Nah, itu Uji coba kan cobanya. besok hari Kamis ya? Nah, berarti kalau hari Kamis udah uji coba berarti kemungkinan jadi gitu aja sih. Kalau saya uji cobanya pakai laptop saya dulu kan nggak masalah ya Pak Imam. Disamain Bu, samain buat ujian. Oh gitu. Iya Bu, usahain kayak gitu. Gimana ya? Nggak jelasinnya ya. Usahain sih kalau itu soalnya ngaruh sih Bu. Ngaruh ya. Apanya yang takut. disamain Pak Imam? Maksudnya kan laptop yang kita uji coba harusnya sih sama dengan laptop ujian. Kayak misalnya gini nih, kita kan mau UNBK nih. Mau UNBK kan. Itu kan diinstal tuh. Ya itu yang diuji coba itu yang dipakai buat ujiannya gitu kan. Kan logikanya gitu kan. Kalau yang kita siapin laptop 2 buat cadangan, Nggak apa-apa. pakai aja dulu yang itu ya. Iya, yang tapi di- maksud saya dicoba. usahain yang laptop yang dicoba, laptop yang dipakai ujian gitu. Jangan berubah Ya, lagi. siap. Oh kalau kita Biar coba lebih sendiri mantap nggak ya. bisa ya mengikuti yang itu Iya, ya. takutnya ibu uji coba nih pakai laptop yang ibu sekarang bisa oke lancar gitu kan. Tiba-tiba mulai lagi yang baru ada kendala gitu. Khawatirnya gitu doang sih. Tapi sih mungkin ya kalau ibu ada backup sih nggak masalah sih. Tapi ya agak ngeri juga sih. Biasanya sih kalau giga saya sih UNBK sih. UNBK itu kan ada hal-hal yang disiapin ya. Misalnya apa-apa iya gitu Bu. Atau sekarang kan asesmen itu apa? Nasional itu, nah kayak gitu kan. Jadi Kalau memang misalnya nanti pas lagi misalnya nih hari Kamis kita uji coba, kita anak saya ikutan masuk nih misalnya kan, pakai Iya. nama saya kan gitu kan ya, nggak usah inian lah, apa istilahnya nggak apa off kamera lah gitu ya, anggap aja pakai 2 inian kan, Iya. dua inian, bisa kali ya kalau kayak gitu ya. Bisa sih mungkin Bu. Saya takutnya belum pulang ini kan keluarga Iya. dari istrinya meninggal nih kemas malam, jadi dia masih di Cirebon, belum tahu baliknya kapan, makanya saya bilang aduh ada. Iya. Saya takutnya kalau pakai ini itu Pak Imam kalau kegerak sedikit aja deh gitu. Iya. Kalau misalnya laptop ibu nggak aman jangan dipakai Bu. Kita mau cari aman aja dah. Kalau bisa yang bagus gitu. Misalnya ibu pinjam Ini mah kalau selama tidak mati lampu sih baik-baik aja Pak Imam. Sama sih juga tuh. Saya nggak pakai tuh. Ini laptop yang ini kan kalau mati lampu mati. Makanya saya nggak pakai. Iya makanya. Aduh. Jangan dah. Yang kalau nggak ada baterainya jangan dah. Cari penyakit. Pak Imam. Iya Bu. Saya gini nih Pak Imam. Ya gimana Bu? Coba lihat. Gimana gini ya? Kelihatan nggak Pak Imam? Tuh, setelah download di bawahnya ada tulisan tipe tanda seru gitu. Oh, berarti beli mancing bukan tipenya yuk. Tuh. Oh, itu kalau yang tanda seru berarti downloadannya belum selesai ya biasanya. Padahal udah selesai, muternya udah selesai. Itu Pak. coba Bu, keep Bu. Itu ada baca 2 bacaan, ada keep, ada apa tuh? Coba dah. Oh, ada keep, Saya nggak ada kebaca. discard. Keep. Ada keep Bu. Sama discard. Keep. Belum Oke. selesai Bu. sebenarnya ya. Belum, iya, keep Bu. Oh iya. Udah diklik Bu. Masih muter sih Bu. Oh iya. Iya Bu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sampai deg-degan, Pak. Yang Oke, WK oke. emang. Nanti aku lanjutkan ya, Pak ya. Bisa Nanti tanya WK tanya aja, Bu. lagi, Pak. Lancar insya Allah, Bu. Iya, WK. Emang Maaf, tanya Pak Imam. WK. Nah, Oke, bener makasih nih. semua. Ini motivator saya WK nih, mantap. Nah, kita mulai ya. Ini direkam nanti tapi tetap saya upload ke YouTube-nya supaya bisa ditonton. Siapa tahu kan bisa digunakan, bisa didengar-dengar lagi, bisa ditonton lagi dan sebagainya. Saya penonton setia Pak Imam. Oh, siap. Siap. Ini siapa nih? Buni Mas. Oh, Buni Mas ya ya. Ya, setiap Tumben bisa, saat. Bu. Alhamdulillah. Udah tidur ya, bocil ya? Belum. Oh, belum. Lagi ngungsi dulu, Pak. Dikirim ya, Pak Oke, Imam. oke. Pak Imam. Rekaman yang ini nanti dikirim ya. Di upload YouTube lagi, Bu. Oh, YouTube Upload lagi ya. Iya. Soalnya biasanya kejar, jadi nanti lihat lagi gitu. Siap-siap. Bentar, Bu. Ya, sebentar ya, Bu ya. Oke, kita mulai. Mohon maaf ya tadi Zoom saya dipakai, bukan Zoom saya sih. Zoom sekolah dipakai rapat PTS, udah PTS aja. Perasaan ngajarnya belum optimal. Oke, saya ini dulu screenshot. Saya share screen ya. Ini insya Allah udah 36 sampai tadi sih saya cek sampai nomor 60 ya. Jadi besok insya Allah sih udah selesai ini besok. Karena tinggal satu modul lagi yang belum dibahas ya. Ini sebenarnya modul keahliannya Bu Eka ya, itu terakhir itu tentang haki. Kemarin kita bahas ini kalau masih ingat. Di bawah ini yang bukan bagian dari peranan anggota keluarga dalam pengambilan keputusan adalah ya ini ada contohnya kemarin apa sih? Sorry. Bukan yang ini Pak Imam kemarin mah. Ya? Itu pertemuan ketiga, kemarin lah yang keempat. Nomor 39 Pak Imam. 39. 39. Oh iya, itu mah Branding, betul. 39 ya. Kita lagi ya sekarang ke merek branding. Nah, ini ada 30 slide nih, mudah-mudahan nggak mabok ya. Mabok duluan deh. Saya share lagi. Sorry, kemarin itu terakhir yang kita branding ya. Segmentasi pasar kita terakhir. Sorry. Gimana sih ini screen-nya? Oh iya, bentar. Ini, kalau Bu Asfaninya lagi ini kali ya, lagi. Nah, ini dia menjelaskan konsep dan tujuan merek dan strategi branding. Oke, mari kita buka dulu pertemuan yang baik dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Hari ini yang pertama kita akan menjelaskan konsep dan tujuan merek dan strategi branding ya. Oke, kita mulai. Ini masih modul 5 ya. Sekitar yang ketiga atau keempat. Ketiga sih, bagian ketiga ya. Jadi kalau yang modul 4, 5 itu sudah ini ya Bu ya. Dibikin modul lagi, pecah-pecah KB-nya, tapi di KB itu ada kegiatan-kegiatan belajar lagi ya. Kalau Ibu baca, emang agak jelimet juga sih. Mudah-mudahan kita belajar di soal agak dipahami sedikit oleh saya juga terutama dan ibu-ibu sekalian ya. Ada soal sebagai berikut. Di bawah ini yang bukan bagian dari 6 tingkat pengertian dari brand dan merek. Jadi brand itu
terdiri dari 6 tingkat menurut Kotler. Nah, di bawah ini yang bukan. Yang bukan yang mana ya, Bu? Kira-kira ya. Apakah brand itu atribut, apakah brand itu manfaat, atau nilai, atau harga, atau pemakaian. Pemakai. Nah, ya jadi di bawah ini brand. Pengertian dari brand atau merek menurut Philip Kotler ya. Kalau kita mau menjawab ini, gimana Bu? Yang bukan berarti ya? Yang bukan, betul. Kalau merek kan kayaknya sih udah benar atribut nih ya. Iya. Atribut, apakah Identitas ya. Identitas, apakah dia menilai atau harga atau pemakai dan sebagainya. Maka kita lihat aja ya di kisi-kisinya atau kuncinya. Nah, ini brand menurut Philip Kotler ya. Harga ya. Pertama adalah brand itu adalah atribut. Iya. Suatu merek yang dapat mengingatkan pada atribut-atribut tertentu. Brand itu juga manfaat, atribut-atribut harus diterjemahkan menjadi manfaat fungsional dan emosional. Brand juga sebagai nilai, suatu merek juga mengatakan sesuatu tentang nilai produsennya. Brand juga budaya ternyata, Bu. Nah, suatu merek mungkin juga melambangkan budaya tertentu. Brand juga kepribadian. Suatu merek dapat mencerminkan kepribadian tertentu. Pakai Gucci, wah lebih keren nih kayaknya nih. Ya, misalnya gitu. Terakhir adalah pemakai. Satu merek menyiratkan jenis konsumen yang membeli atau menggunakan suatu produk. Itu jadi jawabannya kira-kira apa ini? Harga ya. Harga. Ya. Merek itu ternyata bukan harga. Bukan termasuk harga ya. Yang merupakan pengertian dari brand. Ini menurut Philip Kotler ya. Saya nggak screenshot itunya. Jawabannya adalah harga. Oke. Lalu juga Philip Kotler memberikan gambaran tentang peran merek. Nah, di bawah ini yang bukan peran merek menurut Kotler dan Keller adalah, nah ya, Philip Kotler ini kalau nulis suka kolaborasi ya, dengan Armstrong, dengan kalau di Indonesia dengan Hermawan Kertajaya gitu ya, dia suka nulis berdua. Di bawah ini yang bukan peran merek. Nah, apakah peran merek itu konsumen akan lebih mudah dalam pemesanan dan pencarian produk, ataukah membantu perusahaan dalam mencatat persediaan, ataukah keunikan produk dapat terlindungi melalui merek yang telah dipatenkan, peran merek itu, atau merek itu konsumen akan melakukan pembelian ulang apabila merasa puas terhadap kualitas produk merek tersebut, atau merek itu perannya adalah merek dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Maka kita perlu lihat juga ini peran menurut merek menurut Philip Kotler ya dan Keller. Tapi kalau kira jawabannya apa ya, Bu? Gitu ya. Kayaknya ya, Bu ya. Kayaknya yang E deh. Kayaknya ya. Coba kita kunci dulu yang E ya. Nah, ini dia. Merek menurut Philip Kotler. Nah ya. Jadi merek itu pertama konsumen akan lebih mudah dalam pemesanan dan pencarian produk. Jadi ingat gitu ya. Kalau mau mandi misalnya pakai Lifebuoy atau mau nyuci pakai Rinso gitu ya. Yang kedua, membantu perusahaan dalam mencatat persediaan. Nah, karena mungkin di dalam merek ada barcode, ada identitas ya, sehingga dia tahu berapa produksi yang dihasilkan. Yang ketiga adalah keunikan produk dapat terlindungi melalui merek. Nah, jelas isinya terlindungi melalui merek ya. Jadi orang yakin ya beli Aqua dibanding dengan beli minum isi ulang biasa misalnya gitu. Konsumen akan melakukan pembelian ulang apabila merasa puas terhadap kualitas produk yang ditandai dengan merek. Nah, ada kepuasan gitu ya. Merek menjadi suatu sarana yang kuat untuk mengamankan keunggulan kompetitif. Nah, ya. Ada keunggulan kompetitif. Competitive advantage ya. Jadi ada 5, Ibu. Nggak usah diapalin, yang saya omongin diingat-ingat aja. Mudah-mudahan kalau ada keluar, wah ini gambarannya ini. Lalu apa yang merek dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, itu merupakan manfaat dari merek ya. Beda ya. Jadi perannya ini, manfaat merek itu menurut Setia adalah manfaat merek adalah persepsi atau kesan didapat oleh konsumen mengenai produk tersebut, manfaat merek. Nah, jadi membangun persepsi atau kesan yang didapat oleh konsumen. Seperti itu ya. Tapi bukan memuaskan juga ya maksudnya. Iya. Jadi persepsi atau kesan. Jadi ada kesan, persepsi. Ketika dia download merek, oh pakai minum minerale ya, ada manis-manisnya, persepsi. Misalnya gitu ya. Contoh aja gitu ya. Minum Yakult 2 gitu, itu persepsi ya. Minumnya 1 juga cukup sebenarnya kan. Ya kenapa minum 2 biar cepat laku gitu kan. Oke, lanjut.
Jawabannya adalah yang bukan ya, Bu. Ya, itu adalah manfaat. Selebihnya adalah yang di sini adalah konsumen. Oke, ini kenapa nggak bisa jalan nih? Oke, lanjut. Bisa dipahami ya, Bu? Bisa diserap ya dikit-dikit ya. Nah, lanjut nomor selanjutnya. Masih berkaitan dengan brand, manfaat. Ini brand panjang ya, Bu. Kalau dibaca di modulnya panjang. Mungkin paling panjang di antara modul KB3 kalau nggak salah. Dari modul 5. Manfaat berkaitan dengan kemampuan suatu produk dalam melakukan fungsinya. Manfaat dapat diukur berdasar kesenangan atau kenyamanan, keamanan, keawetan, dan garansi. Merupakan manfaat bagi pengguna dari sisi apa nih kira-kira nih? Fungsionalkah, simbolikah, signalkah, internalkah, atau eksternalkah? Nah, mungkin kalau kita coba-coba jawab bisa mengukur nih. Nah, Fungsional ya. Fungsional, simbolik, signal, internal atau eksternal. Kalau Fungsional. di buku itu Fungsional. fungsional. Coba kita kunci dulu ya. Kalau di buku itu cuma 2, Bu, ternyata. Manfaat dari merek itu cuma 2. Manfaat bagi pengguna ya. Manfaat dari pengguna ya. Merek itu bagi 2, yaitu fungsional dan simbolik. Ini kalau kita lihat dari fungsinya berarti memang dia fungsional. Fungsional ya. Tapi manfaat dapat diukur berdasarkan kesenangan. Jadi fungsi kenyamanan, keamanan, keawetan itu berarti fungsi keawetan dan garansi. Ini ada di buku. Nah, ada manfaat fungsional dan simbolik. Nah, jadi diingat-ingat ya. Manfaat fungsional tadi berkaitan dengan kenyamanan, kesenangan, keamanan, keawetan, garansi. Sementara kalau simbolik itu simbol aja, image bagi penggunanya. Maka simbolik dapat diukur melalui estetika, identitas sosial, status ya, identitas personal. Mungkin ibu anaknya udah ada yang gede-gede, hype beast ya. Wah, beli baju harganya 20 juta gitu misalnya kan. Nah, itu fungsi simbolik. Pakai itu keren. Pakai handphone Apple kayaknya lebih bangga daripada handphone Xiaomi misalnya. Itu kan simbolik ya kayak gitu. Walaupun sebenarnya ya, Pak. prestis ya bisa juga masuk ke dalam simbolik. Tapi ini kalau di sini estetika, identitas sosial, status, identitas personal, tadi prestis ya, status sosial, identitas personal ya kayak gitu. Tapi kalau fungsional ya manfaatnya, kegunaannya apa sih gitu, mungkin kegunaan, garansinya. Oh, beli ini ada garansi, kalau nggak beli kenapa-napa kita nggak bisa tanggung jawab gitu kan. Dulu pernah ya ada handphone yang kita beli karena di Indonesia ada garansinya ya, ada garansi dan apa namanya service center. Ada juga dulu yang nggak ada service centernya gitu, maka nggak jadi orang mau beli gitu. Kayak gitu ya. Ini jadi manfaat kegunaan bagi pengguna ya, biar lebih ngeleket nih saya ngomong gini nih ya. Di bawah ini yang bukan jenis-jenis merek. Nah, ternyata merek itu ada di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 ya. Kalau Undang-Undang Pendidikan juga nomor 20 tuh. Ya, tapi Undang-Undang Pendidikan ya. Tapi tahunnya bukan 2016 kayaknya 2000 berapa itu saya masih demo-demo ya. 2008 kali ya. 2008 ya. Kalau nggak salah. Nah, di bawah ini yang bukan jenis-jenis merek menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Apa itu jenis-jenis merek? Apakah dia yang bukan ya? Apakah dia merek itu jenis dagang, merek jasa, merek kualitas atau goodwill? Nah, kira-kira jawabannya apa ya kira-kira, Bu? Goodwill. Goodwill. Karena ada mereknya. Goodwill itu apa sih? Hubungan baik apa ya? Nama baik ya? Nama baik. Nama baik ya. Ini kalau di akuntansi ini, goodwill ini masuk itu ada nilainya. Ya. Ada yang guru akuntansi nggak? Biasanya itu masuk akun, namanya goodwill. Goodwill. Nah, goodwill itu nama baik. Biasanya ada nilainya. Kalau perusahaan Google, goodwill-nya tentu harganya lebih tinggi daripada misalnya apa ya, Tupperware gitu ya, misalnya gitu ya. Tentu walaupun Tupperware merek terkenal ya, tentu goodwill Google lebih tinggi misalnya gitu. Kira-kira jawaban itu bukan ya, kira-kira ya. Nah, merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan. Nah, ini jadi merek jenis-jenis merek menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016. Yang pertama adalah merek dagang. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seorang atau beberapa orang secara bersama-sama
atau badan hukum untuk membedakan dengan barang jenis lainnya. Yang kedua, merek jasa. Nah, ini masih checklist ya. Merek jasa, merek yang digunakan pada jasa. Nah, ini udah gampang nih ya. Yang terakhir adalah merek kolektif. Nah, ini yang harus diingat kalau menurut saya, ini kayaknya akan keluar nih. Merek kolektif itu saya nggak bisa baca di sini. Merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri, dan mutu barang dan jasa. Ini apalagi berlanjutannya, Bu? Jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang ya? Atau badan. Contohnya agar-agar swallow. Oke, jadi ini kolektif itu mungkin diperdagangkan oleh beberapa orang ya. Nah gitu ya, kayak agar-agar cap swallow tadi ya. Ini apa yang memiliki karakteristik yang sama. Dan memiliki karakteristik yang sama. Mungkin kalau apalagi ya, contoh-contoh lain ya. Saya kira banyak ya merek-merek yang biasanya pakai cap itu biasanya merek kolektif ya. Karena kan cap badak misalnya gitu kan nggak bisa diklaim satu orang gitu ya. Biasanya banyak dipakai. Itu ya. Berarti kalau kita kembali ke soal ini, merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 itu ada 3 ya, merek dagang, merek jasa, merek dan merek kolektif. Merek kolektif. Nah, itu aja. Jadi yang bukan adalah goodwill. Di bawah ini yang bukan merupakan strategi merek menurut Kotler. Merek ada strateginya, Ibu. Merek menurut Kotler. Strategi merek menurut Kotler apa? Ibu kira-kira? Gunakan merek individu. Dan kita lihat ya, di sini ada keterangannya. Saya jadi merah. Bentar. Oke. Jadi merek itu di bawahnya bukan strategi. Kita lihat ya. Apa nih? Kok nggak jalan sih? Nah, ya bentar. Jadi di bawah ini yang bukan merupakan strategi merek menurut Kotler adalah, saya salah tulis tuh Kotlernya. Jadi yang bukan adalah gunakan merek individu. Ya, ini sebenarnya ada 5 strategi merek menurut Kotler. Ada 5 ya, Bu. Yang pertama adalah lakukan perluasan lini. Yang kedua, strategi merek itu perluasan merek. Yang ketiga adalah gunakan strategi multi merek. Luncurkan merek baru. Dan yang terakhir adalah gunakan merek bersama. Ya. Jadi strategi merek menurut Kotler itu lakukan perluasan merek. Perluasan lini ya. Lini misalnya dari pasar cuman orang tua jadi anak-anak, tambah dewasa dan sebagainya. Perluasan merek. Gunakan strategi multi merek dan sebagainya. Luncurkan merek baru atau gunakan merek bersama. Kayak merek bersama ini contohnya Danone Aqua ya. Danone sendiri, Aqua sendiri. Jadi satu tuh bikin Danone Aqua ya. Luncurkan merek baru, ada yang bikin merek baru banyak ya, kita lihat contohnya agar dia bisa terkenal atau segmennya beda, bisa tergarap. Multi merek juga bisa gitu ya. Contoh-contohnya ada gitu. Di buku sih ada contoh-contohnya, cuma saya tidak ambil di sini. Ya, jadi ada 5 strategi. Oke, ini dia tentang merek. Nomor 40, kisi-kisi. Menganalisis strategi produk. Inti dari strategi pemasaran dilakukan oleh perusahaan adalah inti. Nah ya, di pemasaran tuh kuncinya sih emang adalah ini, Bu, jawabannya. Marketing mix ya. Inti dari strategi pemasaran dilakukan oleh perusahaan adalah marketing mix. Ini saya ambil dari internet, saya lihat banyak soal-soal seperti ini dan dipakai juga untuk pelatihan pembelajaran P3K dan sebagainya. Oke ya, jadi jawabannya marketing mix. Lanjut, ini sebagai wawasan aja ya. Jadi strategi pemasaran dilakukan oleh perusahaan. Intinya ya, inti strategi. Inti dari strategi pemasaran. Nah, inti. Marketing mix ini ya banyak
dipakai ya. Emang sering disebut ya. Marketing mix. Apa aja marketing mix, Bu? 4P. 4P ya, betul ya. Sama 7P. Sama 7P ya. Kalau jasa katanya tambah 3P Iya, ya. tambah 3. Betul. Nah, ini nih yang sudah mulai agak penting ya, bukan agak penting ya, agak berat dah. Cuman tetap kita perlu tahu. Tetap kita perlu tahu. Jadi ada macam-macam strategi dalam produk ya. Ini tentang kemarin kan ada strategi perusahaan ya. Strategi pemasaran. Strategi pemasaran. Ini strategi produk. Ini yang kemarin itu kemarin. Nanti bisa dilihat lagi videonya ya. Ini ada chat. Bentar. Jadi strategi yang dilaksanakan dengan jalan meninjau kembali posisi produk. Nah, ditinjau kembali nih posisi produknya. Ini saya juga memahami ini dari tadi nih. Dan bauran pemasaran saat ini. Serta berusaha mencari posisi baru ya, yang lebih tepat bagi produk dan bauran pemasaran saat ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kelangsungan hidup produk dan untuk mengoreksi kesalahan penentuan posisi sebelumnya. Termasuk dalam strategi produk apa gitu ya. Nah, kira-kira apa nih jawabannya ya? Jadi dia posisinya diperbaiki lagi nih. Repositioning. Wah, keren-keren nih Bu, udah yakin dah ini mah, insyaallah 90 lebih nih plus ya. Strategi repositioning. Ini kalau contoh soalnya biar lebih ingat, dulu ada Aqua jual rasa buah apel, rasa buah jeruk, rasa buah macam-macam ya. Tapi airnya putih, kemudian ada rasa buahnya tuh. Nggak laku tuh di pasaran, Bu. Iya. Nggak laku di pasaran. Saya waktu itu masih SMA, kelas 2. Ada minuman Aqua tapi air putih, cuman diminum ada rasa buahnya gitu. Nah, itu ternyata tidak laku, Bu, di pasaran. Akhirnya dibikinlah merek baru namanya Maison. Kayak gitulah. Jadi reposisi ya. Maison. Maison itu kalau dituang ke gelas warnanya putih, Bu. Nah, jadi Mijon gitu ya kalau di kereta. Mijon gitu kan. Nah, itu malah jadi laku, malah jadi produk unggulannya Aqua gitu ya. Yang namanya repositioning ya. Meninjau kembali 4P-nya, dikoreksi kesalahan dalam penentuan posisi. Nah, kayak gitu ya. Oke, mungkin ada juga perusahaan yang jualnya dulu ke orang kaya. Ternyata nggak tertarik orang, diturunin ke bawah, masyarakat kelas bawah malah jadi laku. Gitu ada juga gitu ya, banyak ya. Itu sering ya. Nah, jadi repositioning ya. Aduh, ini belum ditutup lagi. Terus ya, cek dulu ya. Kadang-kadang kelupaan itu. Takutnya yang merembet ke bawah-bawah, jadi nggak. Ngapain ngetik-ngetik? Itu minyak makan tuh. Makan tuh. Nggak mau. Oke, ini ada lagi yang belum dimerekin, ditandain. Nah kan, kelupaan kan. Harga. Bentar. Yang ini belum di ini nih, bawah-bawahnya nih. Itu siapa itu? Bu Siti Aminah ya? Bukan, Bu Neneng. Enggak, aku. Oh. Iya. Bu Siti Aminah itu, Bu, Pak. Oh, Bu Siti Aminah bener ya? Yang Bu Siti Aminah nih. Bu Siti mana? Oh, bukan ya? Bu Neneng itu. Aku. Iya, Bu Neneng. Bu Neneng. Oh, Imam udah kelihatan suaranya mirip kayak Bu Siti, serak-serak basah. Serak-serak basah. Iya. Bu Siti Aminah. Oke, lanjut ya. Nah, lanjut. Nah, ini udah ketahuan jawabannya ya. Tapi kita harus pahami dulu ya. Tadi kan mereposisi ya, posisinya kita ini kan meninjau kembali posisi berarti repositioning. Kira-kira gitulah. Nah, strategi yang menciptakan diferensiasi yang unik di alam benak pelanggan sasaran. Sehingga terbentuk citra. Nah, saya sering ingetin dulu kalau positioning hasilnya adalah citra merek produk yang lebih unggul dibandingkan merek produk pesaing. Tujuannya adalah untuk menentukan atau memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek lain. Termasuk dalam strategi produk apa ini gitu ya. Jawabannya sudah dibuka tadi. Tadi positioning. Jadi tadi udah tahu. Positioning itu kalau digambar, ini sih saya dulu hafal banget ini dikasih tahu dosen ya. Pokoknya kalau positioning itu hasilnya adalah citra.
atau image. Citra merek. Jadi positioning itu posisi perusahaan pengen dianggap sama konsumen. Kayak kita pengen dianggap sama pasangan kita gitu ya. Tapi apakah pasangan kita menganggap apa yang kita inginkan itu belum tentu. Jadi curhat nih kayak ikatan cinta. Kayak gitu ya. Citra image ya, merek. Jadi positioning ya. Nah, ini udah mulai. Kalau tadi reposisi, ini tinggal dua nih pencitraan, jawabannya apa? ada tinggal dua nih. Ini apa ini ya gitu ya. Tapi nggak apa, yang penting paham aja gitu Bu ya. Merupakan strategi pemasaran menciptakan persaingan terhadap merek tertentu milik perusahaan sendiri. Nah, ini persaingan kuncinya di sini nih. Terhadap merek tertentu milik perusahaan sendiri. Dengan cara pengenalan produk yang bersaing dengan produk yang sudah ada. Penggunaan label pribadi yaitu menghasilkan suatu produk yang menggunakan nama merek perusahaan lain, menjual komponen-komponen yang dipergunakan dalam produk-produk sendiri kepada para pesaing. Tujuannya adalah untuk menarik lebih banyak pelanggan dan untuk meningkatkan pangsa pasar dan pertumbuhan. Termasuk dalam strategi produk apa ini? Nah, Overlap. Apakah overlap produk atau lingkup produk? Lingkup. Ini contohnya banyak ya Bu ya di Indonesia ya. Sabun aja tuh, kalau kata sabun itu kadang-kadang ada satu perusahaan Bu yang sama. Atau gampangnya gini deh. Aqua itu kan juga punya perusahaan bikin lagi apa gitu, Fit apa-apa gitu kalau nggak salah ya. Mineral apa ya, pokoknya itu sebenarnya satu perusahaan gitu, tapi dia jual produk juga gitu. Banyak ya contohnya ya di Indonesia ya. Atau perusahaan lain menggunakan nama merek perusahaan lain menjual komponen yang digunakan dalam produk perusahaan sendiri kepada para pesaing ya. Dulu di Indonesia sih ada tuh waktu zamannya AM3 sama Simpati. Ternyata satu perusahaan Temasek gitu ya. Satu perusahaan Temasek. Jadi dia dibikin Simpati itu mahal, AM3 dibikin murah. Jadi kalau nggak milih yang mahal, milih yang murah. Akhirnya ke mereka-mereka juga gitu. Nah itu akhirnya dikenain politik kartel ya namanya. Namanya kartel itu, atau politik apa istilahnya tuh, kartel lah seingat saya gitu ya. Jadi kerjasama gitu ya. Sebenarnya antar perusahaan sendiri kayak pura-pura bersaing gitu. Jawabannya apa kira-kira? Nah, overlap produk ya. Overlap produk kayak gitu ya. Karena kalau konsumen itu ada teorinya, kalau lebih suka beli produk yang bersaing Bu, ya, daripada dia main sendiri. Lebih suka ada produk bersaing. Excel sama AM3 gitu ya, atau Excel sama Simpati. Kalau bersaing tuh kan kita pengen ikutan gitu. Gue ini ya gitu, kayak gitu ya. Jadi produknya laku. Padahal mereka di dalam baliknya kerjasama. Kayak NMX sama PCX gitu ya. Nyata kan dia kartel tuh, kerjasama. Jadi harganya mahal antara PCX atau NMX gitu. Kayak gitu ya. Padahal mah kerjasama itu gitu. Walaupun beda perusahaan. Lanjut yang terakhir ini ya. Jadi jawabannya udah tahu ini ya. Merupakan lingkup strategi yang ditentukan dengan memperhitungkan misi keseluruhan unit bisnis. Hasil yang diharapkan dalam strategi ini adalah jangka pendek adalah menghemat biaya melalui aktivitas produksi yang lebih sedikit. Penghematan biaya. Jadi memperhitungkan misi keseluruhan unit bisnis. Nah, dievaluasi lagi. Nah ya, dan penghematan biaya melalui aktivitas produksi yang lebih sedikit, berkurang persediaan termasuk dalam strategi produk apa itu? Ini lingkup produk ya, strategi lingkup produk. Dulu saya masih ingat itu kayak misalnya kita beli kartu perdana, itu udah kayak beli apa ya, mahal ya gitu ya. Tapi lama-lama sekarang teplek aja gitu, cuma dikeletek dikit udah dibeli kartu perdana gitu ya. Zaman dulu kan nggak kayak gitu ya Bu. Ada buku manualnya, tempatnya bagus, mewah. 500.000 Pak Imam pertama ya, ada tuh. Dulu saya pernah beli, bapak saya tuh 700.000. Iya, tahun 97-an lah. Oh, 97 ya? Iya, sih awal akhir-akhir 90-an itu. Ya HP yang nimpuk anjing itu ya Bu ya, dulunya. HP-nya itu HP-nya kayak Sony Ericsson gitu kayak gitu-gitu. Iya. Nokia ini pistal. Ya kan kayak gitu ya. Jadi harganya dari 400.000 ada kotaknya kan bagus. Betul ya. Jadi pasti kalau kayak gitu lingkup produk ya diingat-ingat aja. Saya kan ngingetin memori masa lalu aja nih kan. Zaman dulu mah kayak gitu kan. Mewah lah pokoknya ya. Beli apa? Beli kartu handphone tuh mewah gitu.
Beli handphone juga dulu mewah, Bu. Iya, yang Dapat punya handphone kan udah semua chargeran, punya handphone. dapat headset, dapat wah pokoknya beli handphone udah lengkap banget dah. Sekarang beli handphone aja gitu. Chargerannya beli sendiri, headsetnya beli cari sendiri. lagi gitu kan, kayak gitu. Jadi karena menurut dia udah nggak perlu lagi. Oke, ini nomor 41 ya. Tentang harga. Nah, ini kemungkinan hari ini sampai di sini, tapi belum sih, nanti kita lihat dulu ya. Nah, ini tentang situasi penetapan harga dan jenis-jenis strategi penetapan harga. Nah, ya. Tadi kemarin strategi pemasaran, turun ke strategi perusahaan, strategi produk. Nah, ini strategi harga. Kayak gitu ya. Sejumlah uang yang ada pada sebuah produk, secara umum, harga merupakan keseluruhan nilai yang ditukarkan oleh konsumen guna memperoleh keuntungan dari kepemilikan terhadap produk tersebut. Dikenal dengan istilah, ini pasti gampang jawabannya ya. Harga ya Bu ya. Ya ini definisinya begitu. Sejumlah uang yang ada pada sebuah produk secara umum merupakan keseluruhan nilai yang ditukarkan oleh konsumen. Nah, untuk memperoleh keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk itu ada harga. Harga berapa? Biar saya punya produk itu ke saya gitu. Jawabannya harga. Ini buat ini aja ya. Nah, di sini tapi ada metodenya, Bu. Nah, ini yang harus kita perlu ingat-ingat sedikit ya. Karena kalau harga kan biasanya kita suka kasih tahu anak-anak bisa jelasin gitu. Tapi metodenya. Nah, metode penetapan harga ini menjadi metode untuk menetapkan harga yang paling sederhana, yang itu dengan menambah standar markup terhadap biaya produk. Produknya sama biayanya total 30.000, saya jual 35.000. Nah, berarti termasuk metode penetapan harga apa ini disebutnya? Saya bikin bakwan jadi 30, biayanya habis misalnya 20.000. Berarti saya jual berapa nih bakwan satunya gitu biar saya dapat untung kira-kira gitu ya. Jual 1.000 dapat untung 30.000. Apa dapat untung 10.000 misalnya. Nah, gitulah. Jadi dari biaya produk dilihatnya. Paling sederhana. Kira-kira apa nih, Bu? Cost plus pricing. Apakah benar ini? Apakah benar ini kita lihat ya? Iya benar ya. Ini gampang nih bahasa Inggris nih ya kan. Ya cost ditambah harga ya kan udah gampang deh ya. Biaya ditambah harga gitu kan. Lanjut. Penetapan harga berdasarkan harga yang berlaku. Penetapan harga didasarkan pada harga pesaing dengan tidak menghiraukan biaya produksi serta permintaan konsumen. Perusahaan dapat menetapkan harga berdasarkan pada harga pesaing, di mana harga bisa lebih rendah atau bahkan lebih tinggi dari harga ditetapkan oleh pesaing. Disebut apa ini? Competition based pricing. Ya. Saya pikir tadi susah loh, saya ngasih tahu ini ternyata gampang ya. Nah ya, kan ada bahasa Inggrisnya. Oh, ada bahasa Inggrisnya ya. Kita ambil bahasa Inggris ya, Pak Imam. Iya benar-benar. Jawabannya competition based pricing ya. Ya, mudah ingat-ingat aja, itu ada di buku tuh ya. Lanjut. Ya, ini udah ketahuan. Ya. Oh, ada nilainya, value. Ada nilainya. Apa itu? Value ya. Penetapan harga yang menggunakan sebuah persepsi atau nilai yang berasal dari konsumen. Ya, itu ada nilai yang berasal dari konsumen. Nilai kalau menurut konsumen ini kayaknya cocoknya 200.000 ini. Kok dijualnya 50.000 ya? Nah, besoknya dijual 200.000 gitu kira-kira gitu ya. Kan ada tuh ya. Value based pricing ya kayak gitu. Jadi persepsi konsumen. Handphone juga begitu sih, kan ada harga pre-ordernya ya. Pre-order sekarang kan kalau saya buka Tokopedia tuh ada handphone baru, ada pre-ordernya tuh. Misalnya ya, saya bayar dulu 2 juta, tapi saya nggak tahu harganya gitu ya. Nanti ketika banyak yang pesan, harga jadi naik. Kalau misalnya saya ada rumah ditawarin misalnya kan, itu beli rumah 500 juta gitu ya, ditawarin dulu ke saya gitu kan. Tapi kemudian dihitung banyak yang pengen 500 juta, dia naikin 600 juta gitu kan. Di harga 600 juta banyak yang naikin gitu kan. Banyak yang minta gitu, masih banyak yang pengen. Sampai banyak yang kepengen tuh cuma tinggal 1 gitu. Itu kan kalau beli rumah kayak gitu tuh. Ya. Di perumahan ya. Jadi sebelum rumahnya jadi tuh dinilai dulu tuh konsumen kira-kira berapa ya. Namanya value based pricing. Pricing. Iya. Pernah Bu ngerasain kayak gitu? Bu? Saya pernah Bu dulu.
Ditawarin 500 juta. Udah saya mau ini nggak dikasih-kasih. Tahu-tahu harganya 720 juta dan naik terus ya. Luar biasa emang. Nah ya, lanjut ini ya. Metode ini merupakan metode yang dipakai oleh perusahaan untuk menetapkan besarnya harga, apakah break even atau membuat target perolehan laba. Jelas nomor B. Yang dijadikan sebagai tujuan dalam menetapkan harga produk disebut break even analysis ya. Asik ya kalau soalnya kayak gini. Iya nih, tapi kalau soal cerita ya kita siap-siap. Enaknya bundanya kalau soalnya ini semua Iya ya Allah, bismillah. Bismillah. Pasti yang nggak mungkin, bismillah. Iya betul. Tapi berarti ditimbulkan metode itu ada 4 ya Bu. Metode ya. Ada competition, ada value, ada break even analysis, ya, atau target profit pricing istilahnya itu ya. Jadi kira-kira biar saya dapat laba berapa ya gitu ya. Ya saya jualnya ya gitu kan. Biar titik impasnya berapa ya gitu. Kayak gitu. Baru nanti kalau udah titik impas dia baru jual harga secara umum, secara itu ya, secara apa normal gitu. Biasanya produk-produk tertentu ya, dulu ada produk kesehatan apa ya. Mangga ya, mangga. Iya, jual-jual produk-produk terapi gitu kan. Beli di Tokopedia 300.000. Atau ada orang ke sekolahan nawarin produk terapi harganya 700.000, tapi di Tokopedia 300.000 gitu ya. Terus harganya turun terus, ada yang jual 50.000, makin sakit itu ya misalnya gitu ya. Sakit bikin harga turun gitu. Jadi break even analysis ya. Nah, kayak gitu. Intermezzo saja. Siap. Nah, ini kita masuk ke saluran distribusi. Strategi strategi pemasaran udah, strategi perusahaan udah, strategi produk udah, strategi harga udah. Sekarang digali jualnya nih, Bu. Caranya gimana jualnya nih kan? Namanya saluran distribusi dan tingkatan dalam saluran distribusi. Ya. Kok gambar saya miring, mouse-nya lagi ini. Lanjut. Model penjualan yang dilakukan oleh Paseo, di mana produsen menjual langsung kepada konsumen, merupakan distribusi dengan jenis. Nah, dengan jenis apa ya, Bu? A ya, Bu. A, gampang. Langsung kan, nggak ada perantara. Ya, ini ya. Nggak ada perantara ya. Produsen dan konsumen. Mungkin nanti contohnya Tokopedia gitu atau apa, produsen bisa langsung jual ke konsumen. Tapi model penjualan itu Bu ada 5 ya Bu kalau diingat-ingat ya. Ini saya masukin semua. Ya. Ada yang melalui pengecer, ada yang melalui pedagang besar dulu baru pengecer, ada yang melalui agen baru pengecer, ada yang melalui agen, pedagang besar dan pengecer serta konsumen. Ini yang paling panjang ya Bu. Dulu ingat banget saya ada MLM nawarin. MLM itu kan satu-satu metode langsung dari produsen ke konsumen. Ya. Katanya kalau distribusi harga itu paling banyak ditelan sama distribusi sekitar 30%. Kalau MLM lebih murah gitu ya. Tapi kemudian MLM malah jadi mahal karena prestis ya tadi ya, value-nya ya, nilainya tuh. Ayo pakai ini, dapat poin gitu ya, misalnya gitu ya. Lanjut. Yang mana produsen dan konsumen. Ini kayaknya soalnya sampai sini dulu kayaknya ini hari ini. Yakult merupakan perusahaan yang fokus mengatur Lady Yakult. Ibu tahu ya Lady Yakult ya, Bu? Iya. Pemasaran dilakukan langsung oleh Lady Yakult. Jenis distribusi seperti apa yang dilakukan oleh Yakult dengan jenis ini? Apa dengan apa dimaksudnya? Metode apa ya? Apa maksudnya? Model penjualan seperti apa ya yang dilakukan Yakult dengan jenis ini gitu ya. Salah nih kebanyakan nih. Ya. Kira-kira apa ya, Bu? Modelnya apa nih? Lady Yakult. Gampang ya, Bu. Ini ya. Oh, bukan ya. Jawabannya adalah B ya, Bu. Produsen, pengecer, dan konsumen. Oke. Saya kira besok nih. Itu pengecer ya. Bu? Lady Yakult tuh yang bawa sepeda ya? Bawa sepeda. Yang pakai baju kotak-kotak itu kan? Yang pakai baju kotak-kotak itu sepeda. Produsen langsung ke pengecer. Saya dulu pernah ke Yakult, ternyata ada 2 tipe tutup ya. Tutup Yakult itu tipe yang dibawa Lady Yakult itu sama yang dibawa sama mobil yang gede itu, yang langsung itu beda warnanya. Kalau nggak salah ya di Yakult warnanya apa gitu.
ada warna biru sama warna merah gitu. Saya lupa. Jadi kalau kita beli sama Lady Yakult itu warna Yakultnya beda. Gitu. Kenapa Yakult melakukan itu? Karena dia produknya harus dingin. Kalau tidak dingin 6 jam lewat itu jadi penyakit Bu malah karena bakterinya sudah mati. Ya. Bukan bakteri baik lagi, bukan bakteri baik lagi, bisa mules-mules ya Bu ya. Iya, soalnya saya kunjungan industrinya ke situ terus, Pak. Oh gitu ya, sama jadi berarti. Sampai apa? Sampai apal ya. Jadi dia cuma 2 metode tuh, penjualan langsung, produsen konsumen, truk langsung jalan tuh ke Alfa kemana gitu ya, nggak usah lewat gudang Alfa atau gudang Indomaret. Lalu juga ada yang tipenya pengecer ya. Dan dia produksinya harus sama ya Bu, nggak bisa disimpan ya, nggak bisa ditaruh di gudang dulu, nggak bisa dia. Produksi langsung jual, langsung dingin. Produksi langsung jual, Itu mungkin untuk hari ini, insya Allah besok selesai nih kayaknya. Udah tinggal dikit lagi ya. Kalau nggak salah nih nomor 40 berapa ini tadi? 2 ya. 42 harusnya. Jadi kalau yang produktif itu sampai nomor ini Bu, 60. Kekejar kayak tapi 60 itu udah dikit-dikit Bu, soalnya juga dipecahnya udah sulit nih. Ya sebenarnya sebagian besar ya sudah dibahas, tapi ya nggak apa-apa kita review bedah lagi ya. Itu mungkin untuk malam ini. Terima kasih yang sudah. Pak Imam, yang kemarin sama yang hari ini belum dikasih loh soft copy-nya. Yang kemarin udah saya kasih, yang kemarin. Oh, yang kemarin udah sekalian kan udah lepas. Oh, dia langsung dikasih ya Pak Imam. Di grup iya, saya WA langsung. Tapi yang ini masih saya mau edit lagi sih. Nanti saya kirim biar kalau udah lengkap. Buat belajar-belajar lagi Pak Imam menjelang ujiannya. Sekarang aja ya. Boleh. Soalnya kalau buka-buka lagi malas. Iya betul. Tinggal pokoknya aja. Nonton aja videonya atau. Ya sambil nonton video sambil lihat. Iya sambil apa gitu. Like. Kalau saya kalau begini Bu, udah saya setel aja dah pokoknya. Bismillah. Oh sampai dengerin sendiri gitu. Mana bentar ya, grupnya mana ya? Itu paling Bu. Mana sih grupnya? PPG. Ini ada 14 orang, siapa aja sih? Ada ini Bu. Ada Bu Neneng. Segigiku sakit. Ya. Kenapa Bu As? Gigiku sakit. Apa saya matiin kamera biar jadi nggak sakit giginya nih? Pak Imam bisa aja. Kalau saya matiin kamera tuh, ya kan, nah nggak sakit. Puasa katanya pakai itu Bu. Kalau sakit pakai cooling fresh. Apa sih cooling fresh? Semprot. Pak Imam bisa aja, jadi malu. Pak Imam coba matiin lagi kameranya. Biar sembuh Pak Imam. Loh, ya. Ternyata berbayarnya nggak bisa buat YouTube ya Bu. Saya sayang juga ya. Saya pikir bisa langsung. Puasa pakai cooling fresh, katanya bisa. Ntar saya. Oh nggak bisa live YouTube ya Pak Imam? Ya, apa sih ntar yang penting saya udah makasih di Nikan. Itu karena apa? Beda emailnya kali? Beda ininya Bu, beda paketnya Bu. Ya nggak masalah sih. Ntar saya upload aja di YouTube kok. Oke, terima kasih Pak Imam. Ya ibu-ibu semua terima kasih banyak sudah bergabung. Mudah-mudahan kita yang terima kasih. Sama-sama Bu, saya juga belajar. Sama-sama Pak Imam, makasih. Sampai ketemu Makasih ya Pak Imam. Imam namanya jangan gitu keluar sih. soalnya Pak Imam semua. Imam pinjam punya Bu Aswani, wek. WK ya. WK Bu Nur. WK. Imam ini nanti ada kan di YouTube. Nanti jadi sakit gigi ya. Di-upload ya. Buat ditonton ulang. Iya. Nanti kalau nonton BT dicepetin aja Bu, yang penting poin-poinnya dapat ya, itu aja sih. Iya. Terima kasih banyak ibu-ibu semua. Kita tutup sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Semangat. Salam.